kita diperintah oleh Allah agar tidak boleh takut kepada iblis, setan, jin, dan malaikat, melebihi rasa takut kita kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat patuh dan tunduk atas perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jin, di mana makhluk yang diciptakan Allah dari api yang memiliki kemampuan untuk tidak terlihat dari pandangan. Setan adalah jin yang memiliki perilaku jahat yang dapat mengganggu dan menyesatkan pihak lain yang menjadi korban. Di mana iblis ini berasal dari golongannya jin, di mana jin disifati iblis karena melakukan pembangkangan secara terang-terangan kepada Tuhannya ketika diperintahkan untuk sujud kepada manusia yang pertama kali diciptakan, yaitu Adam alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk saudara-saudaraku seiman, sebangsa, setanah air, juga semanusia, khususnya menanggapi fenomena-fenomena yang ada pada zaman sekarang ini. Yaitu karena saya juga banyak ya anak-anak ini yang ke tempat saya, ya banyak yang minta ilmu supaya bisa melihat goib, bisa melihat jin, bisa melihat pusaka ini. Nah, ini sangat penting kita sampaikan. Dan mungkin karena jenengan yang mungkin lebih paham, lebih senior, saya ingin penjelasan dari Gus Munir tentang masalah goib yang sebenarnya itu gimana sih itu, tentang makhluk goib, nanti juga tentang juga masalah ilmu hikmah dan juga sulap atau sihir. Nanti saya minta penjelasan secara detail, dan insya Allah Gus Munir ini kalau menyampaikan sesuatu ini ada dasarnya kita apa, ilmiahnya gimana, itu yang saya suka dari Gus Munir. Gimana Gus tentang masalah makhluk goib ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Kita mulai pembahasan tentang makhluk gaib, di mana Allah menciptakan jin, setan, dan iblis yang kesemuanya adalah makhluk gaib atau makhluk halus yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Makhluk halus seperti jin dan malaikat sebenarnya itu merupakan kesempurnaannya ada di bawah manusia, sehingga secara umum manusia itu lebih baik dan lebih sempurna dari mereka. Oleh sebab itu kita diperintah oleh Allah agar tidak boleh takut kepada iblis, setan, jin, dan malaikat, melebihi rasa takut kita kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bahas yang pertama, yaitu tentang jin, di mana makhluk yang diciptakan Allah dari api yang memiliki kemampuan untuk tidak terlihat dari pandangan manusia, kecuali kepada orang-orang tertentu yang diberi izin oleh Allah untuk bisa melihatnya. Memang sebagian jin itu bisa melakukan interaksi atau hubungan dengan manusia dan bahkan bisa membantu manusia, walaupun cenderung mereka bertujuan untuk menyesatkan manusia yang ditolongnya. Itu setan adalah jin yang memiliki perilaku jahat yang dapat mengganggu dan menyesatkan pihak lain yang menjadi korbannya. Setan tidak hanya berasal dari golongan bangsa jin saja, namun juga
berasal dari golongan manusia. Sedangkan golongan malaikat itu tidak ada yang menjadi setan, karena semua malaikat patuh dan tunduk atas perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang dan contoh setan yang berbentuk jin, di mana jin bisa menampakkan diri kepada manusia meskipun tidak dalam bentuk aslinya. Kalau orang Indonesia menyematkan jenis-jenis macam-macam nama sesuai dengan karakter yang digambarkannya. Di antaranya, kalau misalkan rupa yang seperti itu digambarkan, dinamakan pocong, kuntilanak, tuyul, genderuwo, wewe gombel, dan lain sebagainya. Dan contoh setan yang berbentuk manusia, di mana sebenarnya kalau manusia itu sudah menjadi setan lebih jahat daripada jin. Di antara salah satunya adalah orang yang suka mengganggu kepada orang yang melaksanakan perintah Allah, seperti perintah melaksanakan sholat, puasa, zakat, sedekah, dan lain-lain sebagainya. Contoh lain, orang yang suka memprovokasi orang lain. Mereka merasa bangga, merasa senang di atas penderitaan orang lain. Orang yang gemar berbuat kriminalitas, orang yang suka berbuat onar dan keributan, dan orang yang cenderung ingin melakukan kemaksiatan. Itu adalah contoh daripada setan dari golongan manusia, dan itu lebih jahat daripada jin yang. Jadi walaupun anak-anak ini mungkin belajar ilmu atau wirid atau tirakat apa ingin melihat jin, ya tidak semua anak. Tidak semua manusia bisa melihat jin, dan memang ada yang ingin melihat jin dengan jalan tirakat atau riyadhah. Kalau memang ada izin dari Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Seperti tadi sudah saya sampaikan, jin itu bisa dilihat oleh manusia, dan manusia bisa melihat jin, tetapi tidak dalam bentuk aslinya. Artinya ia bisa dilihat dalam bentuk apapun atau dengan bentuk yang bermacam-macam. Sedangkan jin itu sendiri melihat manusia, dan kalau jumlahnya sebenarnya lebih banyak dari jumlah manusia di bumi ini. Ada sebuah dawuh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi manusia dan jin ini ada kesamaan, di mana ada manusia yang jahat, ada manusia yang baik, ada jin yang baik, dan juga ada jin yang jahat. Begitu juga ada yang kafir, juga ada yang muslim. Dari golongan jin juga sama, ada yang kafir dan juga ada yang muslim. Tuh. Oke, selanjutkan tadi kategori makhluk Allah yang lain, yaitu iblis, di mana iblis ini berasal dari golongannya jin, di mana jin disifati iblis karena melakukan pembangkangan secara terang-terangan kepada Tuhannya ketika diperintahkan untuk sujud kepada manusia yang pertama kali diciptakan, yaitu Adam alaihissalam. Itu umumnya kan setan itu kelasnya jin sing amatiran lah, nih itu kelas kakap. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan di atas tadi, bahwa iblis itu nenek moyangnya para jin dan dedengkotnya yang dilaknat oleh Allah karena melakukan pembangkangan secara terang-terangan kepada Tuhannya ketika diperintahkan untuk sujud kepada manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah, yaitu Adam. Iblis menganggap dirinya yang diciptakan terlebih dahulu dan menganggap dirinya lebih mulia dari manusia yang diciptakan dari tanah. Jadi kayak sampean ini aslinya dari tanah, kelihatannya gagah,
Tapi gimana pun nanti kembali ke tanah juga sampean. Jadi iblis yang dilaknat oleh Allah dan dicap sebagai penghuni neraka, sehingga meminta dispensasi untuk bisa menggoda dan mengajak keturunan-keturunan Adam agar bisa menjadi temannya sebagai penghuni neraka. Dan iblis yang sudah mendapat izin dari Allah untuk menyesatkan manusia yang tidak beriman agar nanti bisa dihukum bersama-sama di akhirat. Dan saya harus tahu, iblis ini memiliki keunggulan, bisa hidup hingga hari kiamat atau hari. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh kayak nabrak apa nerak omai jin apa itu gimana? Terjadinya musibah kecelakaan bisa dimungkinkan itu karena keusilan dari makhluk halus. Jadi setelah kita tabrakan dengan jin itu tidak ada ya? Jadi sebenarnya bukan tabrakan. Ada banyak cara jin mencelakai dan merugikan manusia. Kalau saja misalkan di suatu tempat yang sering terjadi kecelakaan yang tidak wajar, itu bisa dimungkinkan karena ada sosok makhluk gaib atau jin yang bertempat di jalan itu dan cenderung ingin menggoda dan mencelakai manusia. Sering kita mendengar berita sebuah mobil yang melintas di jalan tiba-tiba berhenti di tengah sawah atau kuburan. Secara akal sepertinya itu tidak mungkin jalan tersebut bisa dilalui oleh kendaraan. Bisa saja hal tersebut itu karena adanya makhluk gaib atau jin yang cenderung ingin menggoda manusia. Karena jin di dalam aktivitasnya menggoda manusia itu dengan berbagai macam cara. Terkadang bisa masuk pada tubuh manusia. Untuk itu, setiap kita akan melakukan perjalanan, hendaknya kita berdoa dan memohon pertolongan Allah agar dilindungi dan dijauhkan dari segala